Setelah mampu menceritakan masa lalunya kepada orang tuanya, Yongjun ingin fokus pada hubungannya dengan Miso. Tapi ketika ia memulai bermesraan, ada aja gangguannya. Kali ini temannya menghubungi jika perusahaan mereka sedang mengalami masalah besar. Miso yang sudah berdebar-debar bertanya-tanya apakah ini akan dilanjutkan. Dan untuk mengurangi rasa malu, ia menengguk wine. Yongjun disarankan temannya untuk datang ke Paris menyelesaikan masalah perusahaan. Mendengar itu, Yongjun terpikir, itu artinya ia harus meninggalkan Miso selama sepekan. Yongjun mendekati Miso karena ingin melanjutkan sesuatu yang tertunda. Tapi betapa kecewanya ia melihat kekasihnya itu telah tertidur. Setan membisikkan agar Yongjun segera melakukannya, namun ia menolak. Ketika terbangun, Miso teringat kejadian tadi malam. Ia semakin malu karena bosnya ternyata duduk di sampingnya. Yongjun menceritakan perjalanan bisnisnya ke Perancis. Ia berharap Miso ikut, akan tetapi kekasihnya itu mengaku banyak kerjaan. Yongjun akhirnya meminta agar mereka berfoto selfie, dan foto itu akan mereka lihat ketika sedang kangen. Dalam perjalanan ke bandara, Yongjun mengirimkan pesan hati kepada Miso. Jelas mereka dalam posisi berbunga-bunga. Setibanya di Perancis, Yongjun langsung menghubungi Miso. Mereka mengaku sama-sama sudah kangen. Yongjun ingin menyelesaikan pekerjaannya dan segera kembali ke Korea. Sehingga hari demi hari ia lalui dengan penuh semangat. Ternyata hubungan LDR seperti ini mereka begitu menikmati. Di kantor, kakak Ko dipindahkan ke divisi bersama dengan Jiah. Begitu memperkenalkan diri, teman-temannya menuntut agar diadakan pesta penyambutan. Tapi seperti biasa, ia pun menolak. Yongjun mempercepat jadwal kepulangannya karena sudah kangen dengan Miso. Sesampainya di kantor, kakak Ko mencoba mengambil hatinya. Namun Yongjun sangat cuek karena tujuan kepulangannya hanya bertemu dengan Miso. Yongjun mengajak Miso makan siang bersama. Disitulah ia menggombal jika selama di Perancis ia begitu merindukan Miso. Songyun teringat masa lalu ketika orang tuanya begitu memperhatikan adiknya karena ia lebih pintar. Sekarang orang tuanya meminta maaf. Bukan maksud mereka untuk membeda-bedakan. Tapi pada saat itu, mereka memang terlalu antusias dengan Yongjun. Miso kaget ketika Jiah memperlihatkan foto ketika Yongjun mencium tangan seorang wanita. Tapi lama-lama Jiah sadar, baru saja Miso pergi makan siang dengan bosnya. Setelah diteliti lagi, gelang yang dipakai wanita itu sama persis yang dimiliki Miso. Nah, setelah bukti ini, Miso tidak bisa berkutik. Hingga akhirnya ia mengaku jika berpacaran dengan bos mereka. Miso mewanti-wanti agar Jiah merahasiakannya. Situasi ini kemudian Miso ceritakan kepada Yongjun. Bosnya itu justru senang karena ia tidak suka bersembunyi. Tapi tetap saja Miso menolak jika hubungan mereka diekspos. Kakak Ko diajak teman-temannya merayakan kepindahannya. Ketika dia terus menolak, Jiah kesal. Yongjun menawari Miso untuk tidur di rumahnya lagi. Menurutnya itu akan menjadi malam yang seksi. Jiah memaksa kakak Ko untuk ikut dengannya. Ia akan mentraktirnya karena telah berpindah divisi. Begitu mendengar ayahnya masuk rumah sakit, Miso langsung menuju ke sana, diantar oleh bosnya. Ayahnya yang seorang rockstar melompat ke arah penonton namun tidak ada yang menangkapnya. Sementara itu, Yongjun diminta menunggu di luar. Miso mengaku belum siap memperkenalkannya di hadapan sang ayah. Jiah bertanya kepada kakak Ko, kenapa ia sangat berhemat. Kakak Ko akhirnya jujur bahwa ia dari keluarga miskin. Untuk itu, ia rajin menabung hingga bisa mengumpulkan $100.000. Tabungan itu nantinya ia akan berikan kepada istri dan anaknya. Sebab ia tidak ingin mereka hidup susah seperti dirinya. Ayah Miso mengetahui jika putrinya itu akan mengundurkan diri dari pekerjaan. Namun Miso menyangkal jika semua itu akibat ulah bosnya. Ayah Miso mengajak bernostalgia, mendengarkan lagu kesukaan almarhum ibunya. Keesokan harinya, Miso menghubungi Yongjun, mengatakan jika ia tidak bisa berangkat bekerja. Mendengar itu, Yongjun kecewa karena ia sudah kangen. Yongjun kemudian mempunyai ide untuk ikut menjenguk ke rumah sakit. Tapi pada kenyataannya, Miso sedang tidak berada di sana. Ia sedang mengambil baju-baju ayahnya. Sementara itu, Jiah sedang kesusahan merekap hasil penjualan perusahaan. Kakak Ko datang sebagai penyelamat. Rekap itu telah ia kerjakan. Sebagai hadiah, Jiah telah mentraktirnya. Miso telah berjanji kepada Yongjun akan segera kembali ke kantor. Tapi kakaknya tiba-tiba datang ke rumah sakit dan mengajaknya berbicara. Kakaknya itu mengaku resign dan telah mengambil uang pensiun. Jadi uang itu ia berikan kepada Miso untuk persiapan menikah. Sebelum pergi ke kantor, Miso diajak kakaknya membeli baju. Yongjun mengira jika Miso membelikan hadiah untuknya. Yongjun sebenarnya ingin mengajak Miso makan siang bersama. Tapi sekretarisnya itu mengaku telah makan bersama sang kakak.
Untuk mengobati kekecewaan ini, Yung Jun mengundang Miso ke rumahnya. Tapi sekretarisnya itu malu. Ia takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sebab malam itu bosnya begitu agresif seperti bulldozer. Kata ini, Yung Jun ceritakan kepada temannya. Dari situ ia dinasihati agar berhubungan secara pelan-pelan, jangan terlalu agresif. Di toilet, Sera menceritakan kepada Miso mengenai kencannya bersama sang pacar. Dari situ, Miso mencoba menirunya. Tapi yang terjadi, malam itu bosnya justru bertanya kepada Miso apakah ia yakin akan mengundurkan diri. Miso yang dalam hatinya sebenarnya tidak ingin, kemudian menawarkan kehangatan kepada bosnya itu. Dengan dalih ia ingin selalu berada di sisi sang bos. Seusai mantap-mantap, keesokan harinya, Yung Jun bangun dengan sangat segar. Terlebih disambut hangat oleh senyum manis sang sekretaris. Yung Jun ingin mengulang kejadian tadi malam, tapi Miso mengingatkan jika mereka harus bekerja. Ketika sarapan, Yung Jun menawarkan kepada Miso agar ia tidak usah mengundurkan diri. Tapi karena gengsi, sekretarisnya itu menjawab jika ia ingin mencari jalannya sendiri. Terlalu sibuk mengurusi bosnya, Miso dijauhi teman-temannya. Mereka menyadari jika Miso tidak memiliki waktu untuk dihabiskan bersama mereka. Yung Jun memiliki agenda bertemu teman masa kecilnya, yang merupakan anak konglomerat juga, namun ia memilih jalannya sendiri, yaitu membuka usaha restoran. Miso tidak menyangka jika teman Yung Jun seorang wanita. Bosnya tanpa ragu-ragu memperkenalkan jika Miso adalah pacarnya. Miso merasa aneh. Yung Jun ternyata begitu terbuka kepada teman wanitanya itu. Bahkan dia mengungkapkan jika waktu umur 5 tahun, Yung Jun melamarnya. Mereka tampak begitu akrab di hadapan Miso. Tentu saja hal itu membuatnya cemburu. Sebelum pergi, Yung Jun bertanya kepada temannya kenapa memilih hidup seperti ini. Temannya itu menjawab jika ini mengenai pilihan. Di perjalanan, Miso menyuruh Yung Jun untuk membukakan tutup botol minuman. Dari sini, Yung Jun jelas menangkap jika pacarnya itu sedang cemburu. Ia pun mencoba meredamnya. Hanya saja Miso terlanjur kecewa. Di sisi lain, Sung Yun telah menerima keadaan dirinya. Kini ia begitu dekat dengan kedua orang tuanya. Pak Yang membelikan tiket pertunjukan untuk Sera. Untuk itu mereka menggelar pertemuan secara diam-diam. Tapi begitu kepergok teman-temannya, Sera berubah menjadi wanita galak. Pak Yang terlihat kesal, tidak seharusnya ia diperlakukan seperti ini. Yung Jun berusaha memperbaiki hubungannya dengan Miso. Ia mengantarkan pacarnya itu ke rumah sakit untuk menjenguk sang ayah. Sesampainya di lobi rumah sakit, Miso membenarkan dasi bosnya. Dan itu ternyata dilihat oleh ayah Miso. Alhasil, Yung Jun disidang. Namun dengan gentle, bos Miso itu mengaku jika ia memacari putrinya. Ayah Miso tidak akan memberikan respon sebelum mereka berbicara empat mata sebagai laki-laki. Ayah Miso kemudian menceritakan kepada Yung Jun mengenai masa kecil dari putrinya. Bahwa putrinya itu anak yang cerdas. Ketika ia akan masuk universitas, ayahnya ditipu hingga bangkrut. Saat itu Miso mengatakan kepada ayahnya jika ia tidak apa-apa tidak masuk universitas, ia akan mencari uang. Yang membuat ayahnya terenyuh. Saat itu Miso mengatakan sambil tersenyum. Yung Jun mengetahui jika Miso bermaksud mengundurkan diri namun tidak memiliki rencana. Berkaca dari temannya yang memilih jalannya sendiri, Yung Jun mempersilahkan Miso untuk mengundurkan diri. Miso pun kemudian berakting di hadapan bosnya bahwa ia sudah benar-benar mantap dengan keputusannya. Padahal dalam hati ia berharap bosnya itu menolak pengunduran dirinya. Di kantor telah tersebar gosip jika bos mereka berpacaran dengan Miso. Jantung Sera hampir copot mengira jika hubungannya dengan Pak Yang ketahuan. Miso datang dan tiba-tiba teman-temannya bersikap hormat kepadanya. Ji-ah mencoba bersembunyi, nanti dikira ia yang membocorkan. Yung Jun teringat jika tinggal menghitung hari ia akan ditinggalkan sekretarisnya. Ia kemudian memeluk sekretarisnya itu karena nanti bakal kangen. Tapi ternyata karyawan yang lain melihat momen ini. Yung Jun memanggil mereka dan menanyakan apakah ada yang keberatan dengan hubungannya. Tentu saja semua menjawab tidak. Miso menyuruh teman-temannya merahasiakan ini. Tapi pada kenyataannya orang seluruh perusahaan telah mengetahuinya. Bahkan di toilet ada yang bergosip jika Miso adalah wanita penggoda. Sera yang kebetulan ada di situ merasa tidak terima. Hingga kemudian terjadilah tragedi lapel. Sera memberitahu Miso jika ia tidak terima temannya dijelek-jelekan. Tragedi ini sampai juga ke telinga Yung Jun. Ia ingin mengambil langkah tegas, tapi seperti biasa Miso melarangnya. Sera mencoba menarik perhatian Pak Yang dengan menunjukkan luka di sikunya. Wanita itu mengira jika pahlawannya itu tidak peduli.
Tiba-tiba ada pesan dari Pak Yang menyuruhnya untuk membuka laci, dan di situ telah disiapkan obat-obatan. Agar tidak bosan, Yungjun mengajak Miso untuk pergi keluar dan berfoto selfie. Diam-diam bosnya itu ingin memberikan suatu kesan ketika nanti Miso meninggalkannya. Pada momen ini, Miso tetap mencoba tegar. Padahal hatinya terus bergejolak jika ia tidak ingin mengundurkan diri. Sebab ia tidak ingin pergi dari sisi sang bos. Di kantor sedang terjadi kehebohan, di mana produk perusahaan mereka desainnya dicuri perusahaan lain. Hal itu memicu Yungjun untuk melakukan rapat terbatas. Semua solusi dari Dewan Direksi tidak memuaskan Yungjun. Beruntungnya justru Miso yang memiliki solusi terbaik. Pada situasi genting seperti ini, para karyawan masih bisa bersantai memakan pizza. Miso mencoba menegur mereka, tapi Yungjun justru berbaik hati dan tidak mempermasalahkan. Miso membuka foto lama. Ia teringat perjuangannya dari awal bersama sang bos. Miso akhirnya memberanikan diri berbicara dengan Yungjun jika ia tidak ingin mengundurkan diri. Selain ia tidak ingin pergi dari sisi sang bos karena ia begitu mencintainya. Keputusan apapun yang diambil Miso, Yungjun mendukungnya. Miso merasa lega. Ia menawarkan bosnya itu untuk makan ramen di rumahnya. Dan karena situasi mendukung, Yungjun mengajak Miso menikah. Tiba-tiba ayah Miso keluar. Dari tadi ia sudah mendengarkan percakapan mereka. Nah, gimana? Lucu kan? Apakah mereka akan mendapatkan restu? Tonton kelanjutan serial drama ini hanya di My Channel ya. Terima kasih.